Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini kita akan membahas mengenai objek-objek global. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dengan objek global. Objek global yang pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel konstanta, fungsi, tipe, objek maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpannya ke dalam objek global. Dalam Node.js, global akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita membuat sebuah modul dengan nama mymodule.js. Kita buat file dengan nama mymodule.js. Kita ketikkan var a sama dengan 9 titik koma. Di sini kita mendeklarasikan variabel a sama dengan 9. Definisi variabel di layar dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut. Variabel spasi global.a sama dengan 9 titik koma. Melalui kode di layar, variabel A akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam modul mymodule. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel A dari dalam fungsi maupun kelas. Perhatikan contoh berikut ini. Pada kode di layar, A sama dengan global.a dan F sama dengan global.f. Hal ini membuktikan bahwa variabel A dan fungsi F yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Kita juga dapat mengakses variabel A dan fungsi F menggunakan kode berikut ini. Berikutnya kita akan mempelajari objek konsol. Objek konsol merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream stdout dan stdr. Sebagai contoh, metode block yang terdapat pada objek konsol bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Cara penulisan seperti ini. Kita buat file baru, beri nama console.js. Kita ketikkan skripnya, console.log s. Perintah di layar merupakan alias dari process.stdout.write dalam kurung s. Selain console.log, kita juga dapat menggunakan console.info atau console.warn dan console.error untuk menampilkan data. Objek juga menyediakan metode time dan timeEnd untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh penggunaan kedua metode ini dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, lalu kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Oke, di sini ada error. Coba ini. Oke, jadi tampilannya akan seperti berikut.
Berikutnya, kita akan mempelajari objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungannya dari Node. Sebagai contoh, proses.cwd digunakan untuk mengetahui direktori aktif. Proses.chdir untuk mengubah direktori aktif. Proses.argv untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada saat eksekusi program dilakukan. Proses.exit untuk menghentikan program. Proses.version untuk menampilkan versi Node.js dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan objek proses. Kita buat file baru, kita beri nama process.js. Kita ketikkan skripnya. Oke, langsung saja kita Ctrl Save dan kita jalankan menggunakan perintah berikut. Node process.js 1, 2. Oke, di sini ada error. Maka tampilannya akan seperti ini. Contoh penerapan proses.argv adalah sebagai berikut. Kita buat file baru, beri nama sun.js. Kita ketikkan skripnya. Oke, langsung saja kita Ctrl Save dan kita jalankan menggunakan perintah berikut. Node spasi sun.js 1188. Oke, di sini hasilnya none. Oh, ini sebenarnya harus 2. Save. Oke, hasilnya adalah 99. Jalankan kembali program menggunakan perintah berikut. Ini 2. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Pada kode di layar, kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan. Variabel i perlu diinisialisasi dengan nilai 2 karena dalam Node.js argumen pertama proses.argv0 selalu menunjuk ke program Node dan argumen kedua proses.argv1 menunjuk ke file yang sedang dieksekusi. Berikutnya kita akan mempelajari variabel filename dan dirname. Variabel filename di dalam Node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses.argv1 yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi. Variabel dirname merupakan alias dari metode proses.cwd yang akan menghasilkan direktori aktif. Perhatikan contoh program berikut ini. Kita buat file baru, beri nama filename _name.js. Kita ketikkan skripnya.
Oke, langsung saja kita Ctrl save dan kita jalankan. Node spasi file name. Oke, jadi file name-nya itu nama file name sesuai dengan yang ini, file name underscore dname.js, lalu lokasinya itu berada pada folder informatika. Sekian untuk video hari ini, terima kasih, bye-bye.